Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 301. 301 krisis. Penerjemah Golden Loom. Sebelum Lan Xuanyu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dua rumput perak biru ini tiba-tiba melilit lambang peringkat hitam di depannya, dan keserakahan langsung mengalir dari dalam hatinya. Dia mencoba mengendalikan mereka, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya saat ini? Segera, lingkaran hijau muncul di dua rumput perak biru, dan energi kehidupan yang sangat kuat tiba-tiba diserap, dengan marah mengalir ke tubuhnya. Setelah hanya satu tarikan napas, Lan Xuanyu merasa tubuhnya akan meledak. Dia tiba-tiba berteriak dengan sedih. Pakaiannya meledak dan memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di permukaan kulitnya, garis emas dan perak dengan gila-gilaan keluar seperti cacing tanah. Sisik mulai muncul di antara jari-jarinya dan menyebar dengan cepat ke atas. Itu segera melebihi siku, dan terus menanjak. Murid Lan Xuanyu berubah menjadi celah vertikal dalam sekejap. Dia bisa merasakan keinginan kuat yang melonjak dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, dengan gila-gilaan mencoba membebaskan diri. Aura garis keturunannya tumbuh lebih kuat dengan cepat, dan kecepatan pendakiannya membuat Lan Xuanyu bahkan merasa takut. Dia merasa tubuhnya terentang seperti balon. Darahnya menetes dari permukaan kulitnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tapi dia hampir pasti mati. Garis keturunannya di luar kendali. Dia ingin mengambil inisiatif untuk mengendalikan, tetapi dengan basis kultivasi dua cincin yang sangat sedikit dan kekuatan spiritual spirit si realemnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membiarkan naluri garis keturunannya mendatangkan malapetaka. Itu seperti dua monster yang selalu bersembunyi di garis keturunannya tiba-tiba dirangsang oleh energi kehidupan yang sangat padat ini. Mereka tiba-tiba terbangun dan mulai melahap energi itu terlepas dari apapun. Sebagai tuan rumah mereka, tubuh Lan Xuanyu sudah mendekati batas dari apa yang bisa dia tanggung. Baik suara maupun auranya tidak dapat ditransmisikan keluar ruang meditasi ini. Ruang meditasi ditutup rapat, karena takut mempengaruhi kultivasi orang lain. Setiap orang memiliki asrama dan ruang meditasinya sendiri, dan yang lainnya tidak diizinkan masuk tanpa izin. Itu sama bahkan untuk guru. Ini adalah aturan Shrek. Tidak lebih, tidak lebih. Lan Xuanyu dengan jelas melihat bahwa tubuhnya semakin besar. Itu benar-benar semakin besar. Hanya dalam waktu yang singkat, berat badannya bertambah sehingga seluruh tubuhnya tampak akan meledak karena terlalu banyak membengkak. Permukaan kulitnya bahkan mulai pecah-pecah, tetapi kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat terus-menerus memperbaiki luka-luka ini. Mungkinkah saya benar-benar akan meledak dan mati? Pada saat ini, sedikit dengungan tiba-tiba terdengar dari dalam pikirannya, dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan lapisan cahaya hijau redup tiba-tiba menyala di lautan spiritualnya. Warna hijau pucat ini dengan cepat menyapu seluruh lautan spiritual, mematikan air laut di dalamnya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu menemukan bahwa kekuatan spiritualnya yang sebelumnya beku telah berfluktuasi, dan sepertinya dia bisa mengendalikannya lagi. Segera, dia tidak ragu-ragu untuk mendorong kekuatan spiritualnya keluar, dan dengan cepat menyebar ke dadanya. Jika dia ingin mengubah situasi di depannya, dia harus bergegas ke pusaran garis keturunannya dan memisahkan kekuatan dari dua garis keturunan. Selama dia tidak membiarkan mereka terus berkembang, dia punya kesempatan. Dengan infus kekuatan spiritual, Lan Xuanyu pertama kali merasakan perasaan menyendiri dari dua garis keturunan. Ya, itu adalah perasaan yang nyata di tingkat spiritual. Namun, untuk beberapa alasan, ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan spiritualnya, mereka sepertinya tertarik pada sesuatu, dan sebenarnya dengan mudah ditarik. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, meskipun mereka agak enggan untuk berpisah dengan energi kehidupan dunia luar yang kaya, kekuatan spiritual Lan Xuanyu tampaknya memiliki sesuatu yang lebih menarik bagi mereka, dan dibimbing dengan cepat. Lan Xuanyu tidak peduli untuk menganalisis alasannya. Saat ini, dia sangat gembira, dan buru-buru membimbing mereka kembali ke rongga dadanya, membuat mereka berputar lagi, dan dengan hati-hati mencegah mereka saling bersentuhan. Pusaran garis keturunannya sudah ada cukup lama sekarang, tentu saja dia cukup akrab. Menurut lintasan aslinya, dia bekerja keras untuk memutar kekuatan kedua garis keturunan, dan mengurangi sebanyak mungkin penyerapan energi kehidupan eksternal yang kejam. Fakta membuktikan bahwa dia benar.
Ketika dia memandu kekuatan kedua garis darah itu kembali ke rongga dadanya, penyerapan energi kehidupan dari dunia luar tiba-tiba berkurang. Dan dia juga menemukan bahwa kekuatan garis keturunan yang dia pandu jauh lebih kuat dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga seluruh dadanya mulai membengkak. Perasaan bengkak ini benar-benar tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Seluruh tubuhnya baik-baik saja, tetapi area dadanya sangat bengkak. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang meminta nasihat atau bantuan. Yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah dirinya sendiri. Tenang, dia mencoba menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Hanya dengan menjadi tenang seseorang dapat memikirkan solusi. Sambil menurunkan intensitas bimbingan untuk dua garis darah, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, memikirkan semua metode yang mungkin. Pembengkakan di dadanya menjadi semakin serius, yang menyebabkan dadanya membengkak, dan bahkan melalui kulitnya, dia samar-samar bisa melihat cahaya emas dan perak di dalamnya. Jangan panik, jangan panik. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Kekuatan spiritual saya dapat membimbing dua kekuatan garis keturunan ini, tetapi mereka hanya dapat dibimbing di dalam tubuh. Meski kecepatan mereka menelan energi kehidupan dari dunia luar melambat, kuantitas yang sudah terserap masih terlalu besar bagiku. Setelah mutasinya terakhir kali, kecepatan garis keturunannya menyerap energi kehidupan telah meningkat pesat, tetapi tampaknya itu tidak dapat dicerna dalam waktu singkat, jadi apa yang harus dia lakukan? Teknik perpaduan jiwa bela diri. Biarkan kekuatan garis keturunannya berubah menjadi energi untuk energi inti berwarna-warni itu. Itu adalah energi fusi yang sebenarnya. Namun, dia berada di ruang meditasi. Akankah menggunakan teknik martial soul fusion-nya meledakkan tempat ini? Terlebih lagi, meski kekuatan spiritualnya bisa dibangkitkan, tubuhnya masih belum bisa bergerak. Dia tidak bisa menggunakan teknik martial soul fusion dari luar tubuhnya. Biarkan dua garis keturunan bertabrakan dengan bebas. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian, dia akan langsung meledak. Tidak diragukan lagi, menggabungkan kekuatan dua garis keturunan menjadi energi 7 warna adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi saat ini, tetapi kuncinya adalah dia tidak bisa melakukannya sekarang. Apakah ada alternatif lain? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kondisi tubuhnya memburuk di setiap tarikan napas. Suasana hati Lan Xuanyu pasti terpengaruh. Tiba-tiba, inspirasi melintas dari kedalaman pikirannya, dan dia tiba-tiba memikirkan suatu situasi. Ketika dia menggunakan teknik perpaduan jiwa bela diri untuk pertama kalinya, tingkat kekuatan jiwanya berkurang 1 peringkat. Pada saat itu, tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat menyakitkan baginya. Kekuatan jiwanya yang diperoleh dengan susah payah telah hilang. Semuanya harus dimulai lagi, dan butuh banyak waktu, yang membuatnya menjadi orang dengan kekuatan jiwa terendah di kelas elit junior. Ketika dia tiba di Akademi Slack, dia menemukan bahwa yang paling dibutuhkan oleh garis keturunannya adalah energi kehidupan, yang membutuhkannya untuk berkembang. Itu menjelaskan mengapa di masa lalu kekuatan jiwanya akan tertelan, dan kecepatan kultivasinya yang lambat karena tidak ada cukup energi kehidupan. Dalam hal ini, apakah mungkin untuk membalikkannya? Dengan kata lain, ubah kelebihan energi kehidupan menjadi kekuatan jiwa melalui garis keturunannya. Dengan kekuatan jiwa itu, bahkan jika kekuatan garis keturunannya tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk diserap di masa depan, dia masih bisa menggunakan teknik perpaduan jiwa bela diri dengan memecah kekuatan jiwanya menjadi energi yang dibutuhkannya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tiba-tiba melihat cara untuk keluar dari krisis ini. Adapun bagaimana mengubah kekuatan garis keturunannya menjadi kekuatan jiwa, dia hanya bisa mencoba melakukan semuanya secara terbalik. Soul Land 4 Chapter 302. Chapter 302 Metode kultivasi yang dibuat sendiri. Penerjemah, Golden Loom. Kekuatan rohnya langsung tenggelam ke dalam lingkaran kecil berwarna-warni, inti pusaran garis keturunannya. Di bawah kemauannya, energi di pusaran berwarna segera ditarik keluar. Begitu keluar, kekuatan kedua garis keturunan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih pasif. Sebenarnya, Lan Xuanyu tidak yakin apa yang harus dia lakukan sekarang, dia hanya bisa terus diam-diam memberi perintah untuk menguraikan energi garis keturunan menjadi kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mengalokasikan sedikit kekuatan rohnya untuk mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sekarang dia bisa memobilisasi kekuatan garis keturunannya, dia secara alami juga bisa melakukannya untuk kekuatan jiwanya. Dia membimbing kekuatan jiwanya untuk dengan cepat bergerak melalui jalur kultivasi keterampilan misterius surgawi. Sementara kekuatan jiwanya beredar,
kekuatan garis keturunannya terkonsentrasi di dadanya, keduanya tidak saling bertentangan. Tiba-tiba, Lan Xuanyu mendapat inspirasi lain. Dia dengan cepat memblokir penyerapan energi asal dari dunia luar dengan skill surgawi misterius, tetapi memindahkan arah penyerapan ke dalam. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Di bawah pengaruh keterampilan surgawi misterius, kekuatan garis darah emas dan peraknya yang sudah cukup liar akan mengamuk. Namun, dengan munculnya energi 7 warna dari inti, mereka hanya bisa dengan patuh tinggal di pusaran garis keturunan, tidak dapat menahan. Kemudian Lan Xuanyu melihat untaian energi dilucuti dari dua kekuatan garis keturunannya yang berbeda. Mereka seperti uap air yang naik, diam-diam menyatu dengan kekuatan jiwanya dan meningkatkannya. Segera setelah situasi ini terjadi, Lan Xuanyu segera merasa lega, karena ia segera merasakan bahwa rasa sakit di dadanya terkendali dan berangsur-angsur mereda. Rev Content mendominasi rekomendasi konten dengan inovasi besar-besaran. Rev Content mendominasi rekomendasi konten dengan inovasi besar-besaran. Examiner.com. Bagus. Lan Xuanyu tidak berani ceroboh, dan dengan hati-hati terus mengendalikannya. Dia menemukan bahwa setelah lautan spiritualnya mendapatkan noda hijau itu, kekuatan rohnya memiliki kendali yang jauh lebih kuat atas energinya. Jumlah total kekuatan rohnya tidak meningkat, tetapi kekuatan kendalinya meningkat pesat. Bahkan kekuatan garis keturunan pemberontaknya sepertinya terpikat olehnya dan lebih mudah dikendalikan. Lan Xuanyu tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwanya akan meningkat begitu cepat. Setelah mengekstraksi energi sutra dari kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwanya diperkuat dengan kecepatan yang hampir dapat dilihat dengan mata telanjang. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia bisa melihat kekuatan jiwanya mulai tumbuh, mengalir melalui meridiannya, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat kekuatan jiwanya mulai memberi makan kembali tubuhnya, meridian yang melebar ke titik pecah akan kembali ke keadaan semula. Kekuatan garis keturunannya juga telah tenang, dan selama proses pemulihan, itu berubah menjadi potongan-potongan kecil emas dan perak, diam-diam menyatu. Itu membuat meridian dan tulangnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Rasa sakit itu berangsur-angsur hilang, digantikan oleh rasa nyaman yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Lan Xuanyu akhirnya bisa bernapas lega. Secara bertahap, kelebihan kekuatan garis keturunan diubah menjadi kekuatan jiwa dan diserap, tetapi Lan Xuanyu tidak mengambil semuanya. Dia menyimpannya di atas kondisi optimal aslinya dan kemudian menyerap sekitar 30% darinya. Kekuatan garis keturunannya membutuhkan energi kehidupan untuk tumbuh. Selama tidak meresap secara berlebihan, tetap memberikan manfaat yang besar. Kemudian dia dengan hati-hati membuka kembali inderanya ke dunia luar, mengarahkan energi kehidupan dari luar ke dalam tubuhnya dan ke pembuluh darahnya. Berkat pengalaman sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi cara pelatihan yang mirip dengan jalan pintas. Dalam waktu sesingkat itu, dia merasa kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. CEO Florida untuk membantu penerbit meningkatkan pendapatan, tingkatkan pengalaman pengguna. CEO Florida untuk membantu penerbit meningkatkan pendapatan, tingkatkan pengalaman pengguna. Sarasota Herald Tribune. Dibandingkan dengan kultivasi yang sulit di masa lalu, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, ketika dia kembali menyerap energi kehidupan dari lingkungan, dia tiba-tiba menemukan bahwa situasinya telah berubah. Tidak ada lagi energi kehidupan yang kuat yang telah dia serap sebelumnya. Lan Xuanyu mengakhiri meditasinya dengan linglung, dan membuka matanya. Ketika dia melihat kotak logam dengan lambang hitam di lututnya, dia terkejut. Di dalam kotak logam, lencana hitamnya telah berubah. Energi life asli yang kaya telah lenyap. Lambang hitam legam telah berubah menjadi coklat, tampak seperti sepotong kayu biasa yang telah ditinggalkan selama beberapa tahun. Ini. Lan Xuanyu ingat dengan jelas bahwa Tang Zhenhua memberitahunya sebelumnya bahwa lambang tingkat hitam ini dibuat dari batang pohon abadi. Kemana perginya energi life ini? Apakah itu benar-benar diserap olehnya? Apakah ini masih dianggap sebagai lambang hitam? Tiba-tiba, dia hanya merasakan keringat dingin keluar dari punggungnya. Itu adalah lambang hitam. Meskipun dia tidak tahu untuk apa lambang peringkat hitam bisa ditukar, ketika dia memikirkan betapa berharganya lambang peringkat ungu dan itu adalah sesuatu yang setara dengan 10 dari itu, dia tidak dapat membayarnya kembali bahkan dengan menjual dirinya sendiri. Rev Content memberdayakan 100 miliar rekomendasi konten sebulan. Rev Content memberdayakan 100 miliar rekomendasi konten sebulan. Isi ulang. Dia buru-buru dan dengan hati-hati mengambil lambang peringkat hitam dari kotak logam, dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba,
Lan Xuanyu menemukan beberapa perubahan. Meskipun lambang peringkat hitam ini telah kehilangan kilau dan energi kehidupan sebelumnya yang kaya, sekarang itu seperti spons, diam-diam menyerap aura kehidupan ruang meditasi. Lan Xuanyu merasa aura life langsung memudar saat dia berencana untuk terus berlatih. Sebagian alasannya adalah karena diserap oleh lambang dan dirinya sendiri. Sekarang lambang itu tidak lagi melepaskan tetapi menyerap energi life, panen Lan Xuanyu secara alami menjadi lebih buruk. Itu sudah menjadi sesuatu yang mirip dengan keberadaan spiritual. Dengan kata lain, diberi waktu yang cukup, itu harus bisa pulih ke keadaan semula. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu memasukkannya kembali ke dalam kotak logam dan menutup kotak logam tersebut. Tiba-tiba, isapannya menghilang, dan energi kehidupan di ruang meditasi mulai berangsur-angsur pulih, kembali ke kepadatan aslinya. Menarik napas panjang, Lan Xuanyu pertama-tama dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya tanpa terburu-buru kembali bermeditasi. Dengan lenyapnya krisis garis keturunan, dia sekarang beroperasi penuh. Rev Content memberdayakan 100 miliar rekomendasi konten sebulan. Rev Content memberdayakan 100 miliar rekomendasi konten sebulan. Isi ulang. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, dan pusaran garis darah di dadanya menjadi lebih besar. Lan Xuanyu juga menemukan bahwa titik cahaya 7 warna di dalam inti pusaran garis keturunannya sedikit lebih besar. Karena hanya sedikit, dia tidak terlalu yakin, tapi dari apa yang dia rasakan, itu mungkin lebih kuat. Dengan kata lain, tanpa menggunakan teknik perpaduan jiwa bela diri, itu juga bisa diperkuat melalui proses konversi energi sekarang. Apakah ini karena ketika kekuatan dua garis keturunan diubah menjadi kekuatan jiwa, mereka sedikit menyatu selama prosesnya? Lan Xuanyu tahu betul bahwa menggunakan teknik martial soul fusion-nya untuk memperkuat energi 7 warna sebenarnya adalah pemborosan besar. Dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar diserap. Tetapi dia tidak pernah menemukan cara untuk mempercepat fusi dan kultivasi energi 7 warna ini. Itu adalah konsumsi yang setara dengan seluruh peringkat kekuatan jiwa. Sejujurnya, dia agak enggan. Tapi sekarang, masalah ini sepertinya punya solusi. Jika dia bisa berkultivasi dengan cara ini, maka energi garis keturunan yang terpisah akan melalui proses fusi, dan kekuatan jiwanya juga akan meningkat. Premisnya adalah memiliki energi life yang cukup. Dalam keadaan ini, kecepatan kultivasinya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu menjadi sangat bersemangat, karena akhirnya dia menemukan metode kultivasi yang paling cocok untuk kondisi fisiknya. Setelah meringkas seluruh proses kultivasi sebelumnya lagi di kepalanya, dia mulai bermeditasi lagi. Metode kultivasinya baik-baik saja, tetapi dia segera menemukan bahwa tidak mudah bagi energi life untuk kembali ke kondisi saturasi sebelumnya. Tanpa energi kehidupan yang kaya dan ekstrim dari lambang peringkat hitam, hanya energi kehidupan dari ruang meditasi yang memang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan garis keturunannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga bisa mencapai kecepatan kultivasi normal karena tidak ada lagi garis keturunan yang mencoba untuk memperebutkan energi kehidupan. Tetapi energi kehidupan yang diserap oleh pembuluh darahnya jauh dari cukup untuk memberi makan kembali kekuatan jiwanya. Jelas tidak mungkin untuk mencapai kultivasi kecepatan tinggi sebelumnya. Soul Land 4 Chapter 303. 303 ini Shrek. Penerjemah, Golden Loom. Meskipun demikian, Lan Xuanyu tidak kecewa, karena dia tahu bahwa lambang hitamnya bisa pulih secara bertahap. Setelah sembuh, dia secara alami dapat mengulangi proses sebelumnya. Dan dengan persiapan, dia tidak akan menyia-nyiakan setetes pun energi kehidupannya. Adapun berapa lama itu perlu pulih, hanya dengan bereksperimen dia akan tahu. Secara umum, berkultivasi di Akademi Shrek benar-benar menghasilkan 2 kali lipat hasil untuk setengah usaha. Setelah malam yang tenang, keesokan paginya, Lan Xuanyu tiba-tiba tidak lapar sama sekali. Energi kehidupan yang kaya di lingkungan adalah nutrisi terbaik yang dapat dia miliki. Jika tubuhnya memiliki energi yang cukup, tentu tidak mudah untuk merasa lapar. Sebenarnya tidak ada kantin, semua yang ada di Akademi Shrek dikirim. Memesan makanan 1 hari sebelumnya akan membuatnya dikirim ke asrama dalam waktu yang ditentukan. Kualitas layanan ini, itu membuat mahasiswa baru merasa bahwa harga 1 lambang putih sangat berharga. Setelah sarapan pagi, sudah sewajarnya untuk masuk kelas. Kelas pertama untuk mahasiswa baru berada di lantai 1 gedung pengajaran utama. Jadwal menunjukkan bahwa di pagi hari ada kelas umum. Selebihnya, diperuntukkan bagi mata kuliah jurusan masing-masing dan waktu pembinaan diri untuk para siswa.
Seperti yang dikatakan dekan dari Akademi Luar Ying Lohong, ajaran Akademi Shrek memang cukup longgar. Tetapi semakin longgar, semakin termotivasi para siswa tersebut. Tidak ada yang ingin tersingkir, jadi mereka harus bekerja lebih keras. Bukan hanya Liu Feng dan Qian Lei yang berpikir untuk bekerja keras ketika orang lain sedang beristirahat. Nyatanya, hampir semua orang memikirkan hal yang sama. Ini terutama berlaku bagi mereka yang relatif lemah selama ujian masuk. Menurut navigasi perangkat komunikasi Shrek, Lan Xuanyu berlari sampai ke gedung pengajaran utama. Itu benar-benar agak jauh. Butuh waktu cukup lama untuk sampai di tempat tujuan. Apalagi saat berlari, dia menemukan masalah. Energi life yang kaya memang sangat membantu untuk kultivasi, tetapi saat berlari, bernapas menjadi sedikit lebih keras. Dia masih baik-baik saja, karena konstitusinya sangat dekat dengan energi kehidupan, memungkinkan tubuhnya untuk menyerap energi dengan cepat. Tetapi dia menemukan bahwa ketika dia datang ke gedung pengajaran utama, semua mahasiswa baru yang telah datang memiliki wajah merah dan terengah-engah, dan banyak orang yang belum datang. Akademi Shrek secara tidak terduga tidak cocok untuk berlari. Selama ujian, dia tidak terlalu memperhatikan dan tidak menyadarinya. Sekarang dia meluangkan waktu untuk merasakannya, tidak mengherankan jika Ling Yi dan yang lainnya harus mengemudi, dan ada juga bas jiwa di dalam akademi. Itu karena ini. Jika tersiar kabar, mereka mungkin dipandang rendah oleh siswa dari planet lain dan akademi lain. Energi kehidupan begitu kuat sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berlari. Namun, Lan Xuanyu tidak berencana membeli mobil. Berkat konstitusinya, dia bisa menyerap lebih banyak energi saat berlari. Lambang hitam tertinggal di ruang meditasi. Saat dia tidak berada di ruang meditasi, lambang peringkat hitam akan menjadi satu-satunya yang menyerap energi life, dengan cara itu mungkin akan mempercepat pemulihannya. Saya ingin tahu jenis sumber kultivasi apa yang guru akan berikan kepada saya untuk ditukar. Akan lebih bagus jika itu juga terkait dengan energi kehidupan. Kata-katanya sepertinya menyiratkan ini kemarin. Dari 36 siswa di kelas tersebut, 16 siswa terlambat. Begitu Lan Xuanyu memasuki pintu kelas, dia menemukan Xiaoqi berdiri di belakang podium. Xiaoqi sepertinya sudah mengharapkan situasi seperti itu sejak lama, jadi sederet kata tertulis di papan tulis di belakangnya. Terlambat masuk kelas, satu lambang putih sebagai hukuman. Melihat ini, semua siswa yang datang tepat waktu menunjukkan ekspresi bersyukur, tetapi siswa yang terlambat semuanya memiliki wajah yang pahit. Apakah ini benar-benar salah mereka? Siapa yang tahu bahwa mereka tidak bisa lari di akademi? Di antara siswa yang terlambat adalah trio Bing Tianliang. Saat ini, wajah mereka sangat jelek. Untungnya, mereka telah mendapatkan banyak lambang selama penilaian komprehensif. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu tiba lebih awal, dan Yuan Hui juga ada di sana. Liu Feng datang lebih lambat dari Lan Xuanyu dan tampak sedikit lelah. Begitu dia duduk di kursinya, dia langsung jatuh di atas meja. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, ketika siswa ke-35 masuk ke kelas, Qian Lei masih belum terlihat. Kenapa Fatih Sialam ini belum datang? Dia sedikit menyesal, berpikir bahwa dia seharusnya menelepon mereka di pagi hari. Lambang putih terbuang percuma. Oke, semuanya ada di sini. Anda dapat melihat kata-kata di papan tulis. Setelah kelas, pergi ke kantor urusan akademik sendiri. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk membayar denda, Anda akan dikurangi 2 kali lipat setelah menyelesaikan tugas nanti. Anda cukup dewasa untuk menangani ini sendiri. Tidak perlu memberitahu saya bahwa Anda tidak berpikir untuk tidak bisa lari. Aturan sekolah seperti ini, kecuali Qian Lei yang dimaafkan, semua orang diperlakukan sama. Itu saja, selanjutnya mari kita mulai kelas. Jawaban Xiaoqi sederhana dan lugas, menyegel permohonan semua orang. Upacara penyambutan sudah dilakukan kemarin. Mulai hari ini, Anda adalah murid Akademi Shrek. Untuk memulai, izinkan saya menekankan beberapa aturan. Pertama-tama, di akademi, Anda harus mengenakan seragam siswa. Jika tidak, setiap kali Anda akan mengurangi emblem putih. Terlambat ke kelas umum tidak diperbolehkan, Anda sudah tahu hasilnya. Hari ini adalah pertama kalinya, lain kali Anda terlambat, guru kelas umum manapun tidak akan menunggu Anda. Kelas akan dimulai secara langsung. Untuk pengetahuan yang terlewat, temukan cara sendiri untuk mengejar emblem Anda. Ketiga, perkelahian tidak diperbolehkan di akademi. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat pergi ke pot simulasi dan pergi ke dunia Douluo untuk bertarung sesuka Anda. Setelah menjadi siswa Shrek, Douluo World Anda akan langsung dibuka sebagai versi dewasa. Anda akan memiliki akses ke semua fungsi,
dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Premisnya adalah Anda tidak melanggar aturan dunia Douluo. Kejahatan di dunia Douluo diperlakukan sama seperti di dunia nyata, begitu pula hukumannya. Jika tidak, Anda dapat menyewa lapangan khusus akademi dan seorang guru sebagai wasit untuk berkompetisi. Anda bisa memilih ini untuk mereka yang ingin menghajar lawan. Selebihnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Untuk aturan yang lebih detail, periksa aturan sekolah sendiri. Saya tidak akan peduli dengan mereka di sini. Selama tahun pertama, saya bertanggung jawab untuk mengajari Anda kursus Master Armor pertempuran. Terutama membiarkan Anda memahami bagaimana menjadi Battle Armor Master yang sebenarnya. Persiapan apa, sumber daya apa, dan pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya tentang persyaratan penilaian untuk menvalidasi tahun kedua. Saat tahun ajaran kedua selesai, penilaian ditetapkan terlebih dahulu, yaitu memiliki Battle Armor bintang 1 milik Anda sendiri, atau disebut juga Battle Armor 1 kata. Dengan kata lain, Anda memiliki waktu 2 tahun untuk belajar, mempersiapkan, dan membangun Battle Armor Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya saat itu, Anda dapat meninggalkan Shrek. Setelah mendengar kata-kata Xiaoqi, ekspresi semua orang menjadi serius, bahkan Liu Feng, yang sedang berbaring di atas meja dengan wajah lelah, duduk tegak. 2 tahun kemudian, pada usia muda 14 tahun, mereka harus menjadi Master Armor pertempuran bintang 1. Ini adalah persyaratan Shrek. Iya, ini adalah Shrek. Xiaoqi Dao, ada indikator tetap lainnya yang bisa saya ungkapkan kepada Anda. Pada tahun ke-6, saat kursus luar pengadilan selesai. Agar memenuhi syarat untuk penilaian pengadilan dalam, kriteria paling dasar adalah menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Kriteria dasar untuk kekuatan jiwa adalah peringkat 70. Jika Anda tidak memenuhi mereka, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes pengadilan dalam. Jadi, apakah kelasku penting atau tidak, kamu bisa menilai sendiri. Lan Xuanyu diam-diam berkata di dalam hatinya, guru itu adalah orang yang sangat sombong. Apakah mereka perlu berpikir? Arti kata-katanya sangat jelas. Tetapi apakah kriteria pengadilan dalam untuk orang-orang dari Departemen Komando Antar Bintang sama? Seolah-olah dia telah mendengar pikirannya, Xiaoqi berkata, standar yang saya katakan adalah untuk semua disiplin ilmu. Di Akademi Shrek, menjadi Master Armor pertempuran adalah dasar untuk semua disiplin ilmu. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin seseorang memiliki dasar yang cukup kuat untuk mempelajari hal-hal lain? Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Oleh karena itu, bahkan guru Anda tidak memiliki cara lain untuk membiarkan Anda memasuki pengadilan dalam. Soul Land 4 Chapter 304 304 Kota Langit Abadi. Penerjemah, Golden Loom. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang istana dalam Shrek. Ini adalah tempat yang benar-benar dapat mengubah Anda. Anda mungkin masih belum mengerti apa artinya berada di istana dalam, dan juga di mana tempatnya. Saat berbicara, Xiaoqi tiba-tiba menunjuk ke langit, dan berkata dengan lemah, apakah kamu melihat danau Dewa Laut di luar? Pohon abadi di tengah danau Dewa Laut adalah inti kehidupan dari seluruh ibu pertiwi. Terima kasih kepada para leluhur Akademi Shrek dan Sekte Tang yang bekerja keras untuk membuatnya berakar lagi, dan hanya setelah menelan seluruh plane yang menyerang kami pada saat itu barulah sepenuhnya tumbuh ke kondisi saat ini. Mahkota pohon abadi sangat besar, dan di atasnya, ada sebuah kota bernama Kota Langit Abadi. Di tempat itu tinggal Shrek yang sebenarnya, dan istana dalam Shrek. Sebelum menjadi murid istana dalam, tidak ada prestasi yang memungkinkan Anda pergi ke sana. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan lambang tingkat tinggi secara kebetulan, itu tetap tidak mungkin. Hanya murid dari pengadilan dalam atau di atasnya yang bisa pergi ke sana. Kota Langit Abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua mahasiswa baru yang hadir tidak bisa membantu tetapi meluruskan pinggang mereka. Bahkan seseorang yang bangga seperti Lan mungkin, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat ini. Itu adalah Kota Langit Abadi. Eksistensi legendaris. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Menurut legenda, Feng Hao dulu tingkat dewa sejati tinggal di sana. Siapa sangka pengadilan dalam Shrek ada di sana. Lan Xuanyu masih ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat ke bawah dari langit, dia hanya samar-samar melihat kanopi besar, dan di atas kanopi, tidak mungkin untuk melihat pemandangan di atas karena awan dan kabut. Benarkah ada kota di sana? Betapa indahnya pemandangan yang akan dibuatnya. Kerinduan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Pengadilan dalam, saya pasti akan menjadi murid pengadilan dalam.
Bukankah tidak bisa memasuki pengadilan dalam adalah salah satu penyesalan terbesar Guru Ji? Dan dia telah gagal. Ini membuat Lan Xuanyu tidak bisa tidak memikirkan kembali murid pengadilan dalam Shrek yang datang ke Akademi Tianluo. Dari dekan hingga guru, semua orang menghormatinya karena dia berasal dari pengadilan dalam Shrek. Itu untuk penyimpangan. Ayo mulai kelas. Anda semua harus memiliki pemahaman tertentu tentang Battle Armors. Armor pertempuran sebenarnya adalah sejenis baju besi. Beberapa orang juga mengatakan itu semacam mesyah. Itu tidak sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Ini bervariasi menurut salah satu persepsi pribadi Battle Armors. Tapi yang ingin saya katakan adalah, Battle Armor adalah bagian dari diri Anda sendiri. Bagian dari tubuh Anda, seperti lengan dan kakimu. Ini akan melindungi keselamatan Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Saat Anda sangat membutuhkannya, itu adalah mitra Anda yang paling dapat diandalkan. Yang harus kami lakukan adalah terus memperkuat mitra ini dan menjadikannya lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Dengan melakukan ini, kita juga akan menjadi lebih kuat. 10.000 tahun yang lalu, sebelum evolusi plane dari Mother Planet, tingkat tertinggi adalah kelas 4, juga dikenal sebagai Battle Armor 4 kata, atau sekarang Battle Armor bintang 4. Seiring dengan evolusi ibu pertiwi kita dan peningkatan yang dilakukan dalam pemurnian logam langka, kelas maksimum sekarang adalah Battle Armor 6 kata bintang 6. Jelas, Battle Armor 5 kata dan 6 kata bukanlah yang perlu Anda pikirkan sekarang. Bahkan hanya armor pertempuran 5 kata yang membutuhkan setidaknya menjadi limit Douluo. Armor pertempuran 1 kata pada tahun-tahun awal tidak bergantung pada tubuh, mirip dengan baju besi, dan perlu dipakai saat digunakan. Adapun Battle Armor 2 kata, dapat bergabung dengan garis keturunan dan kekuatan jiwa penggunanya, sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh. Namun saat ini, dengan teknologi terkini, Battle Armor 1 kata harus bisa menyatu dengan tubuh penggunanya. Melalui penelitian, kami menemukan bahwa semakin lama armor pertempuran dipelihara oleh garis keturunan dan kekuatan jiwa Master Jiwa, semakin tinggi tingkat kompatibilitasnya dengan Master Jiwa. Dalam jangka panjang, itu bahkan mungkin untuk berkembang dengan sendirinya. Tentu saja, ini membutuhkan garis keturunan dan kekuatan jiwa yang cukup kuat dari Master Jiwa. Jadi, jika Anda ingin membuat Battle Armor Anda sendiri, apa yang perlu Anda lakukan? Pembuatan Battle Armor dibagi menjadi 3 proses, merancang, menempa, dan mengukir susunan inti. Ketiga proses ini sangat penting. Mereka melibatkan ketiga profesi kedua Battle Armor Masters. Selain ketiganya, kita juga membutuhkan pabrikan Battle Armor. Ini adalah 4 profesi tambahan, yang telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun. Di Akademi Shrek kami, pernah ada seorang jenius yang mempelajari 4 profesi ini pada saat yang sama, dan pada akhirnya menciptakan Battle Armor yang cocok dengannya, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Battle Armor lain yang memiliki level yang sama. Ini karena dia jauh lebih akrab dengan Battle Armornya. Namun Akademi tidak merekomendasikan pendekatan ini, karena ini menghabiskan terlalu banyak waktu dan pengalaman untuk berlatih. Namun, jika Anda ingin menjadi Master Armor pertempuran, Anda harus mempelajari setidaknya 1 profesi tambahan. Tanpa berpartisipasi dalam proses pembuatan Battle Armor, sangatlah mustahil untuk memahami esensinya. Selama 2 tahun ke depan, pertama, yang perlu Anda lakukan adalah memilih profesi pelengkap yang ingin Anda pelajari dan mencapai suatu kemahiran. Setidaknya untuk level pembuatan Battle Armor 1 kata. Pada saat yang sama, sepanjang tahun, Anda perlu memikirkan jenis Battle Armor yang paling cocok untuk Anda. Sama sekali jangan mengabaikan ini hanya karena ini adalah Battle Armor 1 kata. Faktanya, meskipun bisa diubah nanti, jika arah yang Anda pilih untuk Battle Armor Anda salah, maka setelah mengubahnya, semua waktu yang Anda habiskan untuk merawatnya akan hilang, dan keuntungan dari perubahan arah tidak akan sebanding dengan hasilnya. Kerugian. Semakin cepat Anda menentukan arah masa depan, semakin banyak waktu yang dapat Anda hemat. Bagi seorang guru jiwa, sebelum usia 40 tahun adalah masa emas kultivasi. Setelah itu, kecepatan kultivasi Anda akan turun drastis dan mendapatkan setengah hasil untuk upaya 2 kali. Untuk tahun kedua, kalian harus saling membantu dan menemukan teman untuk membuat Battle Armor kalian bersama sampai akhir. Apakah Anda mengerti semua yang saya katakan? Jika ada beberapa poin yang tidak jelas, Anda dapat bertanya sekarang. Guru, Lan Xuanyu mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Xiaoqi mengangguk padanya, bicaralah. Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, jika memang begitu, bukankah seharusnya kita memisahkan kelas kita menjadi kelompok yang berbeda untuk mempelajari profesi tambahan yang berbeda?
Ini akan sangat membantu kami di masa depan untuk berkolaborasi. Ya, biasanya inilah yang kami lakukan. Secara relatif, di antara 4 pekerjaan pembantu utama, yang paling sulit adalah penempaan, lalu desain. Relatif sederhana untuk mengukir larik inti. Berkat pengalaman dan gambar pendahulu Anda yang dapat digunakan untuk referensi. Penempaan membutuhkan bakat, dan desain membutuhkan inspirasi. Sedangkan untuk manufaktur, perlu dipelajari tentang semua ini, yang relatif berlumpur. Siswa SREK kami umumnya tidak mempelajarinya. Manufaktur memiliki sekolah khusus untuk mengajarkannya. Saya mengerti. Lan Xuanyu duduk, berpikir dalam hatinya bahwa dia, Liu Feng dan Qian Lei, kebetulan berusia 3 tahun, sama dengan 3 pekerjaan tambahan. Tapi bagaimana mereka memilih? Merancang, membuat dan menempa. Yang mana yang harus dia pilih? Liu Feng duduk di sampingnya dan berbisik kepadanya, saya tahu batasan saya. Saya akan memilih ukiran arai. Saya akan mengandalkan Anda dan Fatih untuk mendesain dan menempa. Dengan kekuatan semangatmu yang tinggi, seharusnya lebih mudah untuk mempelajarinya. Lan Xuanyu mengangguk, oke. Dia tahu bahwa Liu Feng tidak mengelak dari tanggung jawab, itu memang mengetahui batasannya sendiri. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk fokus pada kultivasi. Xiaoqi berkata, apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan? Saya hampir lupa. Karena itu kelas dan kelompok. Kalau begitu, kita membutuhkan pemimpin kelas. Setelah bertahun-tahun berkembang, sistem SREK tetap relatif sederhana. Hanya ada 2 ketua kelas, ketua dan wakil ketua. Pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kelas selama operasi kelompok, termasuk berkomunikasi atas nama siswa dengan guru. Sementara wakil ketua bertanggung jawab atas beberapa urusan sehari-hari dan membantu pemimpin untuk memimpin kelas. Sistem rotasi diterapkan untuk menentukan pemimpin. Setiap bulan yang baru akan dipilih. Untuk bulan pertama, 2 teratas dalam penilaian komprehensif sebelumnya dipilih secara default. Oleh karena itu, Lan Xuanyu adalah pemimpinnya, dan Yuanan Huihui sebagai wakilnya. Kami akan bergiliran untuk semua siswa kelas, ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu, kami akan memilih pemimpin dan wakil pemimpin resmi melalui pemungutan suara. Siapapun yang merasa bahwa dia mampu harus menunjukkan kemampuannya sebanyak mungkin ketika dia memikul tanggung jawab ini. Biarkan semua orang mengakui kemampuan Anda. Ingat kata-kata saya, pemimpin yang berkualitas adalah seseorang yang mengupayakan lebih banyak manfaat dan sumber daya untuk teman sekelasnya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapannya secara khusus menatap Lan Xuanyu. Kemampuan memerintah Lan Xuanyu ditunjukkan dalam penilaian komprehensif. Di antara 36 siswa di kelas, termasuk Li Han, Li Bin dan Jiayu, mungkin ada lebih dari 10 orang yang akan mendukungnya. Dia pantas mendapatkan tempatnya sebagai pemimpin. Satu-satunya masalah adalah kekuatan pribadinya terlalu lemah, dia hanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 23. Ini cukup bermasalah. Sistem rotasi adalah tradisi di Akademi SREK, setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan diri. Ketua kelas, Lan Xuanyu tampak teralihkan sejenak, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lebih penting bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Ketua kelas dapat menerima 3 lambang putih sebagai layanan tenaga kerja setiap bulan. Wakil pemimpin punya 2, jumlahnya akan meningkat setiap tahun akademik.